Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian yang senantiasa setia menyapa kita. Marilah kita mengawali ibadah hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, Allah sumber kehidupan kami. Terima kasih untuk kehidupan ini, terima kasih untuk waktu ini, dan terima kasih untuk kesehatan dan juga pengharapan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan sambut hari ini di dalam persekutuan kami bersama dengan Tuhan dalam renungan harian ini. Berkati kami dan berkati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ayat renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 10 ayat yang kedua. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Ketika kita memiliki seorang teman yang tidak setia, tentu saja akan memunculkan amarah dalam diri kita. Ketika salah seorang di antara anggota keluarga yang kita kasihi mungkin berkhianat dengan kita, tentu saja akan memunculkan rasa kesal dan memunculkan emosional yang sering berakhir dengan pertengkaran. Apabila kita menemukan seorang yang kita percaya, kemudian ternyata tidak tulus dan tidak benar-benar mengasihi kita, tentu saja akan mendatangkan penyesalan dalam diri kita. Karena bagaimanapun juga, ketidaksetiaan, ketidaktulusan, dan ketidaktaatan akan membuat persekutuan yang sudah baik itu menjadi hancur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kehidupan Israel yang tidak setia, yang tidak taat, yang tidak tulus dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan. Zakaria adalah orang yang Tuhan pilih untuk mengingatkan Israel yang dengar-dengaran dengan kata-kata palsu yang disampaikan orang-orang tenung, dengan kata-kata palsu yang disampaikan orang-orang terafim, yang membuat orang Israel pada akhirnya kemudian meninggalkan Tuhan. Mereka menduakan Tuhan, mereka berkhianat di hadapan Tuhan, dan mereka tidak setia kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan orang Israel, ada penghukuman dan ada ganjaran bagi mereka yang tidak setia. Ada hukuman, ada ganjaran bagi mereka yang tidak tulus dalam imannya kepada Tuhan. Dan Tuhan sampaikan itu, mereka akan sama seperti kawanan domba yang terbuang kemana saja, yang tidak jelas arahnya, karena mereka tidak punya gembala yang akan mengatur, yang akan mengarahkan, dan yang akan menyelamatkan kehidupannya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, firman ini sampai kepada kita hari ini. Setiap orang dipanggil melalui firman ini, yang pertama, untuk setia kepada Tuhan. Jadilah menjadi pengikut Tuhan yang tulus, yang setia, dan yang taat di dalam kehidupan. Ada banyak hal di tengah-tengah kehidupan, terlebih dalam perkembangan teknologi saat ini. Ada banyak ajaran yang mencoba membawa kita pergi jauh dari Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan ini memanggil kita. Hendaklah setiap orang setia dan hendaklah setiap orang bijaksana untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang didengarkan melalui media sosial atau apapun juga itu. Jadilah menjadi orang yang bijaksana, orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, yang bijaksana, yang punya hikmat, yang tahu untuk menelaah, yang tahu untuk menyaring setiap pengajaran, setiap informasi yang kita dengarkan melalui banyak media. Hiduplah dalam ketulusan hanya kepada Tuhan saja. Dan hiduplah dalam ketaatan kepada Tuhan saja. Karena dengan demikian kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman dan yang tetap menjadi pengikut Tuhan dalam segala masa. Lalu yang kedua, firman Tuhan ini juga menjadi pelajaran bagi kita menjadi orang yang tulus dan setia kepada semua orang, kepada keluarga, kepada yang terkasih, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada persekutuan di mana kita bisa bertumbuh dengan baik. Jangan menjadi orang yang bisa dipecah. Jangan menjadi orang yang bisa dihancurkan persekutuannya oleh karena kata-kata yang palsu, oleh karena kata-kata yang tidak berbuah, oleh karena kata-kata yang tidak bermakna, dan oleh karena kata-kata yang mencoba untuk menghancurkan kehidupan kita. Jadilah tulus, jadilah setia, dan jadilah bijaksana di dalam kehidupan ini. Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang setia. Akan ada gembala yang senantiasa mengarahkan kita kepada kehidupan. Akan ada gembala yang senantiasa peduli kepada kita sebagaimana kita adalah dombanya. Tapi mereka yang tidak setia, dia akan menjadi domba-domba yang liar, sebab tidak ada gembala yang mengarahkan kehidupannya. Gembala kita adalah Tuhan itu, di dalam Dia ada ketenangan bagi kita. Tuhan adalah gembalaku, di dalam Dia tidak ada kekurangan bagiku. Dia akan membawa aku ke rumput yang hijau, Dia akan membawa aku ke air yang tenang, Dia akan memberkati kita, Dia menolong kita, dan Dia menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, Allah sumber kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa mengarahkan kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mengajari kami menjadi pribadi yang tulus, yang setia kepada Tuhan, kepada orang-orang yang terkasih, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada persekutuan yang membuat kami bertumbuh. Ajari kami Tuhan untuk bijaksana di dalam kehidupan kami, untuk mampu tetap memilih jalan kebenaran ketika pun kami berhadapan dengan banyak ajaran-ajaran yang mencoba menjauhkan kami daripada Tuhan, yang mencoba memecah persekutuan kami, yang mencoba memecah keluarga kami. Kami mohon beri kepada kami hikmat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat melakukan aktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.